Nah ini jenengan dari sini geser. Oke, ayo ulangi. Oke. Ingat verbal. Oke, dimulai dari ibu jari-jari buka, ya pelan. Anda jangan mengarahkan dulu, biar dengan kekuatannya dia. Ulangi. Ya. Oke. Lagi. Oke. Ya. Kemudian balik. Masih bingung? Balik. Dalam posisi balik dari sini toh. Balik lagi, yuk. Ya, oke. Ke sana. Ya toh. Ya, dari tangan ini harus ikut melipat dari sini misalnya dorong full turun ingat. Oke, balik lagi ya, putar, jangan sampai geser. Jadi misalnya melewati ini nggak boleh. Yuk ulang lagi, yuk satu full kuat ini irigasi terus full sana turun ya. Oke, putar lagi, yuk full kuat terus ya, ceduk balik lagi ya, satu monggo silakan coba, jalan bisa nyoba di situ, silakan disingkirkan dulu ya, jalan lagi kuat, jari ya, oke, pindah ya, lagi full kuat pindah, oke, balik lagi ya, oke, ini ya melewati garis tengah berarti ke dia oke, coba bisa kanan kuat oke, balik lagi full lagi jari, ulang lagi jari, pergelangan tangan, siku, nah jenggot, bahu, dan ini sudah pakai kekuatan bahu, terus kemudian coba, mana lagi, dorong, jari, ya, pergelangan tangan, siku, bahu, balik, dia tangan lurus juga. silakan. Iya. Sana, ngerti enggak? Ngeri ya, kekuatannya lemah kan gitu. Relax. Oke, sana ini gerakannya ada fleksi hip, ya. Kemudian apa? Aduksi. Kemudian eksternal. Gerakannya nanti bisa ke sana. Pada waktu ke sana, gerakannya ialah lantar fleksi atau tekuk lagi. Nah, ini ialah tekuk. Ayo dari hip. Ini ankle berubah jadi ini lagi. Oke, tidak saya tahani, gerakannya ke sana, balik lagi, ya, sana, balik lagi. Oke. Yang kedua, dari sini, relax lagi, relax, ya, gerakannya ke sana. Tekuk lagi, ya. Oke, kalau pakai tahanan, misi dari jari-jari dulu, relax, ya, naik, ya. Ankle, lutut nih, ya, hip. Oke, cukup di sini, ya. Berikutnya ke sana arahnya, dorong, full, kuat, ke plantar. Nah, pada waktu ke sana, ternyata pegangannya, mohon maaf, area ini. Oke, dorong lagi, ya, lagi, tekuk, ya, full, terus. Ya, menuju ke fleksi, kemudian abduksi dan eksternal rotasi. Tapi kalau ke sana fleksi, ke sana ekstensi, adduksi dan plantar. Silakan. Tekniknya ialah PNF atau disebut vertical integration atau disebut dengan pumping up. Pumping up ini yang Anda kenal dengan untuk apa? Pumping up. Anda kenal pumping up untuk apa? Bisa untuk biar nggak bengkak. Ya, nggak bengkak. Ya, betul. Ya, itu adalah bagian dari teknik dari PNF.
Yang pertama dari pumping up yang dilakukan ialah satu, gerak pasif dulu. Fungsinya ialah untuk memberikan contoh atau mengawali suatu gerakan. Misalkan ini, mohon maaf Bu, fiksasi. Ya, gerakan dari sini dia punya gerakan eksentrik, konsentrik, agonis, antagonis, semuanya bergerak sinergis ragu-ragu ngomongnya. Nah, berikutnya pada waktu dia bergerak dorsifleksi, siapa agonis, siapa antagonis? Agonis itu yang memanjang, memendek ya Pak. Agonis itu yang sesuai tujuan, tetapi yang memendek. Kalau gerakannya ke sana dorsifleksi, agonisnya tibialis, gastrocnemius ya, yang antagonisnya bisa gastro, bisa soleus, atau tibialis posterior. Oke, kalau saya ke sana arahnya ke plantar, tujuannya ke plantar, berarti siapa yang memendek? Tibialis, Ya, oke, yang memanjang antagonisnya tibialis anterior. Oke, paham ya? Sekarang kalau ini, mohon maaf, bergerak fleksi. Tujuannya gerak fleksi. Siapa agonis, siapa antagonis? Bicep agonis, Tricep antagonis. Nah, gerakan baik itu pertama menggerakkan tadi pasif sebagai contoh, kemudian ditirukan, baik itu geraknya aktif, kemudian ditambah dengan resisted melawan tahanan, ini disebut pumping up atau rhythmical inhibition. Berlaku untuk semuanya, bisa pada ankle, bisa pada wrist dan distal palang, bisa pada Elbow. Melibatkan apa? Melawan Tahanan. Oke, itu pumping up. Pumping up. Satu ya. Yang kedua, berikutnya ialah hot relax. Hot relax, hot apa hot? Panas. Hangat. Hangat. Panas. Tahanan. Kalau hot, Hot. gara-gara ini ya. Yang hot relax, hot berarti berhenti, atau bertahan. Gerakannya ialah Isometrik. Pada keluhan antagonis. Misalkan otot bekerja, tujuannya misalkan di sini ialah dorsifleksi, agonis mengarah ke agonis, gitu. Tetapi yang antagonis yang memendek. Nah, hot relax, ya. Yang pertama yang ada kontraksi otot, tidak ada perubahan lingkup gerak sendi, ya. Kemudian kontraksinya menuju ke antagonis. Misalkan ini, ya, antagonisnya yang mana? Kalau tadi dorsal dia agonis, ya, jadi tibia anterior. Kalau saya tarik ke sana berarti antagonis yang mengalami pemendekan. Oke? Ya, dorongnya ke arah mana? Ke arah antagonis. Oke, dorong Mbak ke sana arahnya. Ya. Oke, dorong. Ya, ini yang terular ialah bagian antagonis. Tujuan kita sesuai dengan agonis. Pada waktu otot bekerja, Pak ekstensi misalkan, ya. Otot ini yang memendek, bawahnya memanjang. Pada waktu dia bergerak agonis, yang mempunyai permasalahan ialah pemendekan pada antagonis. Karena itu hot relax, kontraksinya ialah isometrik ke arah antagonis. Isometrik, oke, tahan, dorong. Ingat tidak ada perubahan lingkup gerak sendi. Oke, hot relax berlaku semua pada sendi. Berikutnya lawannya hot relax, kontrak relax. Sama gerakan agonis yang terbatas ialah antagonis. Ada pemendekan. Tetapi pada gerakannya misalkan ini sebagai fiksasi, satunya sebagai pengarah gerak. Oke. Kalau tadi dorong enggak? Ya, ke plantar. Ya, cukup. Hot relax.
ada kontraksi otot, posisinya diam, tonusnya meningkat. Sekarang berikutnya yang kontrak relax. Oke, dorong. Ya, kita ikuti full. Ya, full. Balik lagi relax. Dorong lagi. Terus, kuat. Balik lagi relax. Dorong lagi. Kuat. Relax. Oke. Jadi ada perpindahan lingkup kaki dan perpindahan kontraksi otot. Makanya kontrak kembali relax. Relax itu ialah kembali ke nol. Ini tidak ada Tahanan. Oke, 3 dulu. Silahkan mencoba. Silahkan atau ada yang ini bagian dari iradiasi repeated. Jadi pada waktu menggerakkan misalkan full. Oke, ya stretch 1. Setiap melewati beberapa sendi. Lagi full. Oke, ya stretch bangkit bukan lemes ya. Stretch kekuatannya bertambah lagi ya. Stretch ya. Oke, terus Anda bisa berikan raise stretch sampai 2 atau 3 pola gerak. Lagi ya, dari jari-jari ya, pala stretch 1. Terus full lagi stretch 2 pada pergelangan tangan. Terus stretch 3. Oke, terus kemudian ya tinggal balik. Di sini juga sama. Sana. Ayo, misalkan nih. Ya, jari-jari dulu. Ya, dari distal sampai proximal. Oke, pelan. Stretch 1. Ya, terus ya, pegangan tangan terus. Lagi kuat. Lama juga. Oke, itu ialah repeated contraction. Anda bisa melakukan research merangsang perbaikan impuls pada 2 atau 3 pola gerak. Oke, jadi mau stretch 1, stretch lagi 2, 3. Nah, ini bagian dari traksi dan aproksimasi. Pak, emang gerakannya harus digini-gini? Iya, kan membangkitkan impuls. Bagian dari proprioceptif. Nah, ini ayo bagian dari traksi dan aproksimasi. Semuanya disebut dengan iradiasi dalam membangkitkan impuls. Kalau Anda tidur, bangun. Ayo bangun. Nah, makin banyak refleks, dia akan Bangun. Oke, silahkan juga. Jadi kan posisi bisa fleksi. Misalkan ini, ya satu arah, ya, pegang, balik lagi, relax. Lagi, stretch, ya, stretching, lakukan gerakan, ya. Jadilah Anda lakukan stretching dulu, kemudian beri tahanan dan mengikuti pola gerakannya seperti ini. Stretch dulu, tahan, kemudian disuruh mengikuti pola gerakan dan memberikan lawan tahanan. Begitu juga dengan, maaf nih, kalau kita targetnya di metakarpal dan tarsal, ini, yuk stretch dulu, naik, ya, terus full, kita ikut, wah kletek ya. Oke, ini stabil ya, lagi. Terus atau pada, mohon maaf, fiksasi. Oke, ya. Tergantung dari letak dalam pola gerak. Jadi berikan stretch dulu, stretch, tahan, kemudian mengikuti pola gerakan dan berikan tahanan. Contoh, Anda bisa menyilang seperti ini. Ya, kita silangkan. Silek. Dengan Oke, Anda bisa pakai ini, ya, atau ini. Karena untukmu muter, kemudian relax. Oke, sini, satu sini. Kalau muter ke sana, tangan kita yang tidak kejepit
Ya, muter, relax. Diam. Oke, satu. Karena ini besar. Ya. Jadi mudah kan gitu ya. Oke, nah pas pada waktu ini kalau dia tidak mampu berguling, kembalikan lagi. Ya. Melatih kekuatan quadratus lumborum, latissimus, dorsi dan pelvisnya. Berarti dia otomatis gerak. Ya otomatis. Makanya kita berikan rangsangan. Nah ini balik lagi. Ya ini ialah mengawali. Satu, balik lagi. Ya, dua. Kalau dia mampu mandiri sudah. Berikutnya, mohon maaf Pak. Ya. Posisikan dia tengkurap. Ya, misalkan ini ada ke tengah. Ini harus mengangkat kaki. Ya. Oke. Angkat ini. Bisa lihatkan angkat. Tarik ke sana, secara otomatis dia akan fleksi ini dan fleksi hip. Enggak, dia narik dengan. Tarik. Jenengan dari sini. Oke. Ya, ya. Dan cari istilahannya tarik. Otomatis. Oh. Tarik lagi. Tarik lagi. Otomatis. Oke. Berikutnya setelah ini tarik kanan. Oke, siap. Berikutnya tarik sebelah kiri. Kiri tarik. Ya. Jadi setelah ini ini ditarik. Oke. Ya. Berikutnya tarik. Ya. Langsung barengan. Tangannya di bawah lebih enak kan gitu. Ya. Oke, ini. Oke, sedangkan di sana. Posisi ini akan ke posisi ini nanti. Kali ini. Satu. Ya, Oh itu. Duduk. Oke, coba. Satu. Angkat. Berat. Bisa. Terjadi pada dewasa yang mengalami flasi. Oh, tapi ini buat bayi, Pak. Apa? Tapi ini buat anak kecil. Ya, kalau memang dia mengalami gangguan tumbuh kembang. Tetapi kalau dewasa juga dia mengalami gangguan sistem saraf pusat. Karena apa? Dia flasid. Oh iya. Enggak Jadi ada. ini itu apa? Nggak ada kekuatan. Artinya nggak bisa bergerak. Kemudian cenderung untuk Oke, coba lagi. Ya. Karena dia sudah terbatas ininya. Ya, oke cukup. Duduk. Sudah dengan dari belakang. Oke, duduk tarik. Kamu tarik ini. Dia diajarkan ini enggak? Belum. Diajar. Nah, cukup saja. Ya. Pivot ialah gerakan otot yang kuat membantu otot yang lemah. Ya. Jadi di sini ada dua fiksasi, misalkan posisi, ya. Misalkan di ekstremitas atas dari proksimal radius ulnar distal sampai interpalang distal lemah. Anda bisa fiksasi pada otot yang kuat. Oke, pada distal lumeri. Satunya pada ini proksimal radius ulnar. Anda berikan gerakan gitu, sesuai kelemahannya. Kelemahannya apa? Kalau kelemahannya dia misalkan gerakan fleksi, arahkan. Tekuk enggak?
Oke, dorong. Ya, ini ialah yang dominan menggerakkan. Ini apa ini? Yang dominan menggerakkan. Bantuannya. Ini Ya, dari kuat, kita membantu otot yang lemah. Nah, namanya ini ada fiksasi sebagai penentu geraknya. Satu yang menggerakkan disebut dengan pivot Pivot. atau distal. Radius ular sama karpal dan metakarpal dan palang. Palang. Oke. Pivotnya ialah satu pada distal sebagai fiksasi, satunya ialah sebagai pengarah gerakan. Diberi tahanan Apa? diberi tahanan. Kalau namanya nggak diberi tahanan, tetapi kita merasakan. Ya, dorong, misalkan ya ini aja cukup. Kalau menguatkan lagi dorong, ya ini sudah melawan Tahanan. Ini semua kanan kiri tetap. Ya. Pivot. Berikutnya ialah kombinasi isotonik. Jadi mbak. Ya. Kombinasi isotonik untuk stabilisasi dulu mbak. Karena ya. Oke. Miring dulu. Enggak. Sebentar. Oke. Lurus. Tangan di samping. Ini. Tekuk. Miring. Nah, ini. Ya. Kemudian tangan ini sebagai apa namanya? Sekarang banyak duduk, atau dia duduk ini turun. Aduh. Turun, ya dorong, ya sini, ya ini lagi sini, oke. Nah, teknik ini untuk stabilisasi, gitu. Anda bisa melakukan ini, pegang, dorong depan. Yang dorong yang ini. Oke, dorong. Ini ya Pak. Ya ini hanya untuk pegangan saja. Oke, misalkan tidak pegang itu tidak masalah. Oke, dorong ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik, stop dulu. Belakang. Oh, gitu ya. Oh ya. Iya. Oke, ya. Ini adalah dari sana. Oke, stabilisasi bisa di depan. Ayo, di depan. Dorong. Ya, 1, 2, depan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, ya, hitungan sesuai dengan kondisi ya. Ya, 1, 2, 3, 4, sampai kanan. 1, 2, 3, 4 sampai kiri. Ya, kemudian ditanya pada waktu ini adalah untuk keseimbangan. Tangan bisa ke kanan, ke kiri, tahan, instruksikan. Posisi berat badan bisa ke kanan, bisa Ke kiri. kiri, ya. Terus maju lagi. Terus sekarang geser, maju. Ya, jadi pelan-pelan, jangan full jatuh. Ya, geser kiri kanan, turun, satu dulu, ya, misalkan satu dulu untuk merasakan proprioceptifnya. Berikutnya sama lagi, tetap di situ. Ya, oke, stabilisasi lagi, dorong. Ya, ini depan, oke, belakang, oke, samping kanan, samping kiri. Oke, kakinya dibuka sedikit, badannya dikelebar. Oke, berat badan tendongan ke kiri dan ke kanan kan gantian. Nah, stabilisasi itu biasanya digunakan untuk mengawali, mempersiapkan untuk ambulans. Kayak ada imbalan